Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita ada dua acara. Yang pertama hal dari Syekh Maulana Mansuruddin yang ke-348, kemudian peringatan Nabi Muhammad SAW. Al-Fajir ingin ngebahas tentang masalah hal dulu, baru nanti akan disangkut-pautkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita nggak lagi ceramah nih malam. Anggap aja kita lagi ngaji pada malam-malam seperti biasanya, cuman bedanya kita nggak lagi gesrek kitab. Aneh nggak bawa kitab, Ustadz nggak bawa kitab, jadi kita ngajinya tanpa menggunakan kitab. Insya Allah yang disampaikan bermanfaat, yang baik diterima, yang buruk ente buang jauh-jauh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fajir tahun kemarin, kurang lebih tahun kemarin kita pernah ziarah bareng ke makam beliau beserta jamaah Majelis Isyraqul Mustafa, kemudian sebagian juga jamaah dari Majelis Al-Haddad. Kita konvoy, kita ziarah ke makam beliau. Dan sedikit yang Al-Fajir tahu dari manaqib kehidupan beliau adalah bahwa beliau adalah termasuk orang yang alim, yang saleh, at-taqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Seorang sosok yang tidak cinta akan dunia. Seorang sultan dari sebuah kultur kerajaan yang beliau akhirnya keluar dari kerajaan tersebut dan beliau mengikrarkan diri untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebar agama Islam. Ini bukan sebuah pilihan yang sepele bagi beliau, tapi ini ada sebuah komitmen, tanggung jawab yang beliau berikan untuk umat. Karena memegang satu landasan, yaitu hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pokok dan induk dari segala macam keburukan. Sehingga beliau mengikrarkan dirinya untuk berdakwah, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebar agama Islam, mengenalkan Allah beserta Rasulnya untuk penduduk yang ada di sekitarnya. Beliau mendapatkan magom derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena satu, al-irtibat wa ta'alluq. Ikatan diri beliau dengan Rasulullah, kecintaan beliau dengan Rasulullah, menta'alluqkan hatinya dengan Rasulullah, mengikat hatinya dengan Rasulullah, sehingga bukan hanya beliau yang cinta kepada Rasulullah, wa rasul yuhibbu ilaih, Rasul pun akan cinta kepada Syekh Maulana Mansuruddin. Kalau mau flashback lagi di kisah-kisah sebelum Syekh Maulana Mansuruddin, banyak dari para sufi-sufi kita, ulama-ulama kita terdahulu juga melakukan hal yang sama. Seperti kita ambil contoh Syekh Al-Imam Sultanus Sufiyah, Al-Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibrahim bin Adham sama seperti kayak beliau, hidup di kultur kerajaan. Kemudian ketika beliau berkeyakinan bahwa yang beliau miliki itu adalah semuanya akan sirna,
Dan akhirnya apa? Beliau keluar dari kerajaan tersebut sehingga dia punya mahkota itu diberikan kepada pengemis. Mahkota dari emas, baju dengan jubah yang sangat indah itu diberikan kepada orang yang nggak mampu. Ambil emas, pangkat seorang raja diberikan kepada orang yang nggak mampu. Karena beliau memiliki landasan bahwa cinta dunia adalah induk dari segala macam keburukan. Dan itu terbukti ketika Al-Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu an marra fi suqil bin al-Basrah. Beliau berjalan di satu pasar di kota Irak, yaitu salah satu desa yang bernama Basrah. Negeri ini sekarang Irak yang udah porak-poranda. Beliau ketika sedang menunggangi kuda, akhirnya banyak orang berkerumun kepada beliau. Seraya mengatakan, "Ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah Al-Imam Ibrahim bin Adham, ma lana nad'u fala yustajabu lana." Kenapa kok kita setiap doa, setiap minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, la yustajabu lana? Doa kita nggak pernah digobol sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala udah mencantumkan dalam kitab suci Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum," mintalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Kemudian Allah juga berfirman di ayat yang lain, "Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku akan menjawab jawaban dari hambaku yang mana hambaku meminta sesuatu kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hambaku meminta sesuatu kepadaku maka aku akan dekat kepada hambaku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita minta sama Allah, gak langsung nakdan, gak langsung total digobol sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita juga pernah merasakan hal itu semua, betul gak? Setiap kita minta, "Ya Allah, hamba pengen jadi orang kaya," gak langsung tiba-tiba datang duit sekoper di depan ente. "Hamba pengen punya mobil," gak tentu mobil langsung datang di depan ente. Ketika kita, "Ya Allah, hamba pengen jadi orang kaya, pengen punya mobil, punya cewek cantik, dan bisa nikah, pengen punya pekerjaan yang hal yang berkah," ya enggak, tiba-tiba datang om jin, "Mimpi gue." Ya, yang datang jin, katanya mimpi itu. Bener kan? Minta sama Allah terus kita punya doa digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya katanya? Kenapa kalau kita minta doa nggak langsung tiba-tiba langsung spontan diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, "Li'anna qulubakum matat bi asratil asya." Karena hati kalian telah mati dengan 10 perkara. Hati kalian telah mati dengan 10 perkara katanya. Yang pertama apa? Araftumullah falam ta'udu haqqu. Yang pertama yang menyebabkan hati kalian mati sehingga doa kalian tidak digabul sama Allah Subhanahu wa taala, araftumullah walam ta'udu haqqu. Kalian kenal Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kalian, akan tapi kalian tidak melaksanakan hak-hak serta kewajiban kalian sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui wahai ikhwan, ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, di dalam kitab Akhlaqul Libanin karangan Syekh Umar bin Ahmad Baraja radhiyallahu taala anhu warḍah, di juz yang kedua di halaman kurang lebih halaman ketiga, beliau mengatakan al-huquq, hak-hak seorang hamba. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui adalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui diri kita. Bagaimana cara kita mengetahui hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu caranya dengan apa? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya dia, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kenal dirinya kalau dia mau kenal Allah Subhanahu wa taala? Kita yakini bahwa mata yang kita lihat semuanya pemberian dari Allah. Kuping yang kita dengar, telinga yang kita dengar adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang memiliki jari jemari untuk memegang, untuk menggenggam, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang dapat melangkah untuk ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, bahkan kita pergi ke tempat-tempat yang Allah murkai, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama apa? Nafas yang keluar dari hidung kita, nafas yang keluar dari mulut dalam hitungan setiap detik kita hembuskan nafas kita.
semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui hak kita bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ketahui siapa kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang kecil, hagir, hina kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita minta rizik sama Allah, pengen jadi orang kaya, tapi disuruh sama Allah wa aqimus shalah wa atuz zakah, disuruh sholat tapi kita nggak mau sholat. Benar nggak? Kenalin Allah dengan cara apa? Dengan cara kita berbincang-bincang dengan Allah di setiap sholat kita. Sehingga ulama mengatakan, aku telah berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kau cara berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala? Hasya wa kalla, sama sekali nggak mungkin, kata temannya. Karena orang yang dapat berbincang langsung dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala secara langsung, illa wa illa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama tersebut mengatakan, dengan cara aku meminta kepada Allah di setiap salatku, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus dan jalan yang benar untuk menujumu ya Allah. Berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan dengan cara membaca Al-Qur'an. Ya. Kenalin tuh hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita, anak kasih contoh seperti ini. Kita kerja di kantor. Kerja di kantor, kemudian kita digaji misalkan 5 juta dalam sebulan. Ketika disuruh sama bos kita, kamu tolong coba kamu kerjakan satu ini kamu kerjakan. Terus kita ngerjainnya dalam keadaan nyantai. Kalau orang Betawi bilang jonjon, duduk manis, ya enggak? Uncang-uncang anggek doang. Padahal kita bukan bos, tapi kita kerjanya uncang-uncang anggek di kantor. Ya enggak? Kemudian ketika bos ente melihat kerjanya nggak bener, terus digaji sama bos ente, yang harusnya digaji 5 juta, tapi kita digaji cuma 2.500.000 sama bos kita. Kira-kira gimana? Perasaan kita kira-kira gimana? Gondok apa kagak sama bos kita? Gondok nggak? Tapi bos tersebut punya hak nggak untuk memberikan gaji tersebut, tergantung capeknya ente. Punya hak nggak? Punya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat kagak, ibadah kagak, ngaji kagak, maksiat jalan terus, tapi kita masih minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meminta rezeki yang Allah kasih buat kita. Otak kita di mana kita pakai? Kalau kita masih menggunakan hak-haknya Allah dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan hak kita sama Allah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, maka kita bakal digabul doa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menyebabkan hati kita mati, yaitu kata Imam Ibrahim bin Adham, araftumur rasul falam ta'malu sunnatah. Kalian kenal Nabi Muhammad sebagai Nabi akhirul zaman, sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa jalan kebenaran. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam ta'malu sunnatah. Akan tapi kita nggak pernah melaksanakan sunnah atau syariat yang dibawa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di dalam menurut bahasa ini penjabarnya banyak. Ulama mengatakan wa may yata'allaq bin nabi, segala sesuatu yang berkaitan dengan nabi, min aqwalihi, dari ucapannya yaitu berupa hadis. Kemudian wa min af'alihi, atau yang dikerjakan, yang diberbuat dengan nabi, itu adalah termasuk kategori sunnah. Kemudian wa min tagriratihi, atau segala sesuatu yang ditetapkan sama Nabi Muhammad SAW, itu namanya sunnah. Atau sesuatu yang ditetapkan sama Nabi SAW tapi belum diterapkan sama Nabi, itu masuk kategorinya sunnah. Nabi menerapkan hukum tersebut tapi nggak dilakuin sama Nabi, itu menjadi sunnah. Contoh misalkan kayak puasa 10 Muharram. Ketika melihat saat itu orang-orang Yahudi pada puasa di bulan 10 Muharram, kemudian Nabi mengatakan, ana ahaggu bidzalik, aku yang lebih berhak untuk berpuasa di 10 Muharram karena saudaraku Musa saat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Dan akhirnya apa? Nabi menerapkan untuk puasa 10 Muharram, akan tetapi di tahun yang akan datangnya Nabi nggak ada umur. Saat itu Allah cabut nyawanya Nabi SAW baru figul a'la untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi belum sempat puasa 10 Muharram. Nabi menetapkan puasa tersebut, akan tapi Nabi tidak mengerjakan puasa tersebut, dan akhirnya dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya, dan itu menjadi termasuk kategori sunnah.
Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani, maka dia sungguh telah cinta kepadaku, kata Nabi. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, entar kelak di surga sama aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini udah jaminan dari Nabi. Kenikmatan yang ada di surga itu gak ada apa-apanya, melainkan cuma dua hal. Yang pertama, ru'yah bizatillah, bertemu dengan zatnya Allah secara langsung. Dan yang kedua, bisa masuk surga sama Nabi, duduk bareng sama Nabi di surga. Itu kenikmatan paling enak. Kenalin Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara hal-hal yang seperti begini. Hadir majlis ta'lim, duduk di majlis ilmu, taman dari taman-taman surganya Nabi Muhammad SAW di dunia. Ini salah satu wadah, tempat untuk mentagarubkan kita dengan Nabi Muhammad SAW, mendekatkan hati kita sama Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan Nabi yang jadi ikon panutan kita, siapa lagi yang nanti menjadikan sebagai ikon di dunia? Cristiano Ronaldo yang lagi kena COVID, udah sembuh belum? Udah sembuh belum? Belum. Dia mau jadi ikon. Lionel Messi, iya. Siapa lagi? Siapa lagi? Bukan gua. Ada yang apa? Ada yang apa lah? Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Iya. Siapa lagi? Haji Dedi, bukan? Orang-orang yang gak pernah sujud sama Allah, yang gak pernah berzikir kepada Allah, yang gak pernah bersalawat ala Nabi Muhammad SAW, mau ente jadikan sebagai panutan dalam hidup ente? Mau kita jadikan sebagai panutan? La wallah, sama sekali gak boleh kita untuk jadikan mereka sebagai panutan. Al-Faqir punya guru Syekh Abdullah bin Awad Adun, beliau mengatakan kelak nanti, ya hadik, beliau mengatakan kepada kuwai hadik, kelak akan ada satu masa yang dimana tontonan itu bakal jadi tuntunan dalam hidup kita, dan tuntunan akan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan, dan tuntunan jadi tontonan. Paham nggak bahasanya? Paham ya? Tontonan jadi yang kita tonton tiap hari di depan mata kita itu jadi tuntunan dalam hidup kita. Anak-anak kita, adik-adik kita, generasi muda kita yang dilihat tiap hari di TV dijadikan sebagai ikon tuntunan dalam hidup mereka. Rambutnya diwarnain, dibuat cepak ngehe. Rambutnya dimerahin. Bener? Bener nggak? Orang kampung kita nggak usah muluk-muluk, saban hari makan ganda, makan apa deh? Makan apa? Risol, gendar, ya nggak? Makan bihun. Mau petakilan rambut kita dimerahin. Kalau katanya orang Betawi bilang banyak lagu gak kepatutan. Iya, bener nggak? Orang bule mabuk masuk akal, ganteng. Orang bule mabuk masuk akal. Dia mau bertingkah kayak gimana emang udah lagunya dia udah. Bener nggak? Dia mau mabuk brandy kayak, mabuk sempen kayak, mabuk apa lagi? Apa lagi namanya? Wine, apa lagi? Apa lagi namanya? Ciu sih nggak kena ciu, nggak masuk ciu, ya nggak? Nah kita gitu baru minum katanya langsung nyesek katanya sih gitu ya. Bawa lah, kita juga apa cobain bawa lah. Mereka mabok, ya nggak, muntahnya Kentucky. Lah kita mabok, muntahnya Sabana yang keluar. Mentok-mentok bener nggak? Bener nggak? Udah nggak usah banyak lagu, hidup kita nggak usah banyak lagu. Terus kita mau jadikan ikon orang-orang kayak mereka yang nggak pernah bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang nggak pernah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelak bakal bisa ngasih syafaat buat ente, yang kelak syafaatnya yang hanya kita tuntut hanya illa Nabi Muhammad SAW. Dan beliau katakan di dalam sebuah hadisnya, syafaat li ummati, syafaatku kelak untuk umatku min ahli kabair di ummati, untuk orang-orang pelaku dosa besar bagi umatku, untuk pelaku dosa besar. Kalau kata guru ini bilang begini,
maunya kalau bisa udah cukup, jangan ngerepotin Nabi lagi di akhirat. Di akhirat gara-gara dosa yang kita buat di dunia. Maunya sih begitu, kalau bisa jangan. Nyenengin hati Nabi di dunia, banggain hati Nabi di dunia, jalanin sunnah Nabi, jalanin perintah Nabi, jalanin kewajiban Nabi di dunia. Jangan nyusahin lagi Nabi di akhirat. Udah kita masuk surga gara-gara Nabi, gara-gara banyak lagu kagak kepatutan, kita nyusahin Nabi lagi di akhirat dengan tingkah laku dosa kita di akhirat. Ente buat repot Nabi di akhirat dengan apa? Memberikan syafaatnya buat ente. Nabi emang udah katakan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku adalah kebaikan untuk kalian, dan matiku, wafatku, kematianku itu juga akan menjadi kebaikan untuk kalian kelak nanti di akhirat. Nabi udah ngejadiin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk membawa ajaran Islam sampai ke tengah-tengah kita, ya. Kemudian membawa syariat untuk bikin umatnya lempeng jalan hidupnya. Tapi kita nggak mau praktekin, tapi kita nggak mau lakuin. Terus di akhirat kita mati pengen masuk surga. Kita punya kenal orang dalam mana? Iya, punya kenal orang dalam. Di dunia nggak pernah salah sama Nabi. Di dunia nggak pernah ngelakuin sunnah Nabi. Di dunia nyebut nama Nabi aja ilfil. Nyebut nama Nabi jijik. Hadir majelis taklim pantatnya bulukan. Bawaannya gerah aja nggak mau duduk di majelis taklim. Terus mati lu mau masuk surga kayak punya kenal orang dalam. Siapa kita? Siapa kita? Kita bisa dikenal sama Nabi itu cuma gara-gara kita sering banyak salawat sama Nabi SAW. Dan ini kejadian. Salah seorang ulama pernah bercerita saat itu. Ada orang Allah kasih kelebihan bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika di mimpi ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah nggak melihat wajahnya, nggak mengingat wajahnya ini orang. Kemudian itu orang berkata kepada Rasulullah, "Anta ghadban ya Rasulullah? Apakah engkau marah kepadaku ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah diam. "Enggak, Anda enggak marah." "Ata'rifuni ya Rasulullah? Apakah kau mengetahui aku wahai Rasulullah?" Rasul adalah orang yang paling mengetahui umatnya. Ulama udah mengatakan seperti itu, kok engkau nggak bisa kenal sama saya ya Rasulullah? Ini benar katanya. Anda nggak kenal sama ente, dan ulama pun juga nggak salah. Anda paling kenal sama umat Anda, tapi ulama juga nggak salah. Tapi Anda nggak kenal sama ente, kata Nabi. Akhirnya kata Nabi SAW, aku kenal dengan umatku, yaitu dengan kadar selawat umatku kepadaku, katanya. Apakah aku kenal sama dia? Dan akhirnya apa? Beliau terkejut dari tidurnya, bangun dari tidurnya, dan akhirnya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya orang tersebut berselawat kepada Nabi Muhammad SAW itu nggak lepas dalam satu hari itu 100 selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai seterusnya dia selawat sama Nabi, dan akhirnya beliau mimpi lagi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ketika mimpi bertemu Nabi SAW, kemudian orang tersebut mengatakan kepada Nabi, "Ata'rifuni ya Rasulullah?" "Na'am, al-ana a'rifu." "Apakah kau kenal kepadaku ya Rasulullah?" "Ya, sekarang aku kenal sama engkau. Kamu adalah fulan bin fulan," katanya Nabi SAW. Disebutin fulan bin fulan. Makanya ulama mengatakan kalau kita senantiasa berselawat sama Nabi SAW, kita dapat 2 pahala. Pahala yang pertama apa? Pahala berselawat kepada Nabi SAW. Dan yang kedua pahala birrul walidain. Karena ketika kita selawat sama Nabi, itu nama kita itu bakal disetor sama malaikat dan disetorkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dikatakan oleh malaikat tersebut bahwasanya ya Rasulullah fulan bin fulan hari ini udah berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Fahamidallah. Kemudian Rasulullah
mengucapkan segala puji bagi Allah kepada umat yang telah berselawat kepada Rasulullah SAW dan mendoakan orang-orang yang berselawat. Jadi bakti kita dua kalau kita senantiasa berselawat sama Nabi Muhammad SAW. Jadi mulut jangan pernah kaku dan keluh, ya. Jangan yang dibaca, yang diucapin, udah dimangole, dibaca, diomongin, ya. Apalagi omongan-omongan lagi viral sekarang, ya. Nggak ada manfaat buat hidup kita. Ma'asyiral hadirin wa sunnatul mu'min rahimakumullah, itu yang kedua. Ini lagi banyak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan doa kita tertolak karena sebab matinya hati kita, yaitu garatumul Qur'an falam ta'mallah. Kita baca Al-Quran katanya, akan tapi kita tidak mengamalkan kandungan-kandungan yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Perintah-perintah dalam Al-Quran gak pernah kita lakuin tuh. Bahkan larangan-larangan tersebut juga gak pernah kita hindarin. Lempeng aja udah kita baca Quran. Yang penting gue udah baca aja. Dapat pahala gak? Ya dapat pahala, dapat kok pahala. Bahkan ketika kita baca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya sangat luar biasa yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW, ya. Sehingga dikatakan wala aqulu alif lam mim asyra. Nabi mengatakan orang yang baca Al-Quran terutama di bulan Ramadan, ya, Nabi tidak katakan ketika dia baca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala 10 dari dalam kalimat alif lam mim. Alif lam mim itu nggak dibaca 10 pahala, tapi alif asyrah, wal lamul asyrah, wa mimul asyrah. Alif dikasih pahala kita 10, lam dibaca kasih 10, mim kita baca dapat pahala 10. Jadi kita baca alif lam mim 30 pahala. Coba kita baca 1 juz, berapa ribu pahala, berapa juta pahala kita dapat. Dapat nggak pahala? Dapat. Tapi ingat dong apa yang dikatakan sama Nabi SAW, kam min gari'il Qur'an fal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang yang tiap hari baca Al-Quran, berapa banyak orang yang ngebaca Al-Quran, fal Quran yal'anu. Tapi ternyata kelak di hari kiamat Quran malah ngelaknat dia, nuntut dia biar supaya dia masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara cuma digrok doang dibaca tapi nggak diamalin. Wa aqimu sholat, dia baca, dirikanlah sholat tapi sholatnya kagak. Wa atuz zakah, dan bayarlah zakat tapi zakatnya kagak. Zakatnya cuma setahun sekali. Itu pun beras dari harta yang kita punya, yang kita keluarin cuma zakat fitrah, ya. Zakat fitrahnya harga berasnya seliter 7.500 kali 3 berarti 35.000. Orangnya tajir, hartanya berlimpah, mobilnya banyak, ngeluarin duit cuma 35.000. Dia lupa ternyata ada zakat-zakat yang lain, dari zakat penghasilannya dia, zakat pertaniannya dia, zakat usahanya dia, segala macam. Dia nggak keluarin. Dan ulama-ulama kita, para salaf-salaf kita itu paling keras tentang bab seperti itu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dijadikan khalifah oleh kaum muslimin, misinya pertama yang dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah memberantas orang-orang yang tidak membayar zakat dan mengerjakan sholat. Sampai katanya Sayyidina Umar yang begitu keras ngomong ke Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, jangan dibiarin aja. Selama di hati masih ada Allah, biarin aja udah. Katanya, nggak bisa wahai Umar. Wallahi la ufariqu baina sholati waz zakat. Demi Allah sampai kapanpun aku tidak akan memisahkan orang yang mau sholat doang tapi nggak mau bayar zakat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memisahkan ayat antara wa aqimus sholah wa atuz zakat. Ada orang maunya sholat tapi nggak mau bayar zakat. Banyak nggak? Banyak. Ada orang zakat doang karena dia merasa punya uang banyak tapi nggak mau sholat. Ada nggak? Ada. Sampai kapanpun harus balance. Karena sholat ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan zakat adalah ibadah kita sesama manusia, agar supaya punya pahalanya double, mudha'af. Qira'atul Quran, kita baca Quran, amalin apa yang dalam Al-Quran. Wala taqrabu zina, janganlah kalian sekali-kali mendekati zina, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqrabu zina ini bukan berarti tiba-tiba ente berzina sama perempuan, kagak. Bukan ente bawa cewek kemudian ente masukin ke hotel, ente melakukan perbuatan zina, kagak. Wala taqrabu zina itu sesuatu yang mendekatkan kalian dalam perzinahan. Pacaran gimana hukumnya? Ya haram.
Karena itu mendekatkan dalam perzinahan. Beb, enggak Beb, ada cuma satu motor Beb. Enggak pegangan Beb, salamannya dari jauh. Tetap aja tagrobu zina. Karena apa? Itu udah ikhtilat, campur. Enggak Beb, ada cuma chatting doang Beb. Cuman VCS apa? Cuman video call. Tetap aja. Enggak Beb, anda cuma teleponan doang Beb. Enggak, teleponan doang Beb. Tetap aja. Wala taqrabu zina. Suara perempuan itu haram ente dengar. Nggak boleh. Wala taqrabu zina bukan berarti kita zina. Tapi sesuatu hal yang mendekati ke dalam perzinahan itu yang nggak boleh. Itu yang harus dilarang. Itu yang harus kita jauhin. Yang jadi masalahnya sekarang anak muda ini tren. Kalau jomblo tuh kayaknya tuh nangis banget ini, sedih banget udah, derita banget hidupnya udah. Udah dong jadi dovisa ini kan, jomblo fisabilillah, ya kan? Jomblo fisabilillah, ente ngaji di jalan Allah Subhanahu Wa Taala udah. Nggak apa-apa bakal Allah pilihin nanti sesuatu yang terbaik buat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. At-tayyibatu, perempuan-perempuan yang baik bakal diperuntukkan untuk laki-laki yang baik. Begitupun sebaliknya, laki-laki yang baik bakal diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang baik. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Perempuan-perempuan yang nggak baik bakal diperuntukkan untuk laki-laki yang nggak baik. Begitupun sebaliknya, laki-laki yang nggak baik bakal diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang nggak baik. Dan itu kebukti. Sepanjang sejarah aneh belum pernah dengar yang namanya ustadz nikah sama jablay. Mantan ustadz, jablay nikah sama ustadz. Mantan jablay nikah sama ustadz ada. Preman nikah sama ustazah nggak ada. Mantan preman nikah sama ustazah banyak. Paham nggak? Udah bakal Allah sortir ntar yang terbaik buat ente. Yang penting kita jaga wal hafizuna furujahum. Orang-orang yang menjaga dia punya kemaluan mereka untuk melakukan perbuatan zina. Bakal Allah berikan nanti sesuatu yang terbaik buat dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang ketiga. Lanjut kan? Ini kita di villa bukan di rumah nih. Jadi kita bebasin yang malam untuk Nabi Muhammad SAW. Kita bikin bangga Nabi kita dengan kita mengaji dan mengkaji ilmunya Nabi SAW. Kebuli dingin nggak nih? Yang keberapa tadi? Keempat. Yang keempat, kultum annal jannatal haq. Kalian mengatakan surga itu benar adanya. Akan tapi kalian tidak mengamalkan amalan-amalan yang justru mendekatkan diri kalian ke dalam surga. Dan kalian juga katakan kultum anna narha, neraka itu benar adanya. Akan tapi kalian tidak menjauhi perbuatan-perbuatan yang justru menjauhkan kita dari neraka. Malah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surga ini nih, surga, tahu surga? Tahu nggak? Udah pernah masuk emang? Surga, kata Nabi SAW, mala ain ra'at. Mata kita nggak bisa melihat. Wala udhunun sami'at. Kuping pun nggak bisa mendengar sesuatu yang ada di dalam surga ketika kita di dunia. Wala khatar ala qalbin bashar. Bahkan terlintas di hati untuk membayangkan indahnya surga itu nggak bisa kita bayangin. Ente baca surat Al-Waqiah, ente baca terjemahnya. Kalau ente mau tahu bagaimana nikmatnya surga. Bidadari yang Allah peruntukkan bagi kita nih, bidadari. Seumur hidupnya nggak pernah dandan. Dandannya cuma di malam doang ketika Nabi mau lahir. Nggak pernah dandan bidadari. Seumur hidupnya nggak pernah dandan, tapi berdandan seumur hidupnya cuma sekali ketika Nabi SAW dilahirkan. Itu semuanya dandan. Ketika udah lahir nggak pernah dandan lagi sampai hari kiamat, sampai hari surga. Bidadari yang nggak dandan, saking cantiknya, saking putihnya itu bidadari. Itu katanya kalau dia minum itu air bisa kelihatan saking putihnya. Dan dikatakan bahwa kalau seandainya bidadari itu turunnya di dunia nih, kemudian dia buang reak dan liur mungkin terlalu lembut reak gitu, buang reak gitu kan, dibuang reaknya di lautan,
Katanya ulama 7 samudra itu semua akan wangi harum kena reaknya. Dan laki-laki yang ada di dunia itu semua rela gontok-gontokan bunuh-bunuhan demi mendapatkan itu bidadari kalau dia turun di dunia. Ini kita dapetin di sorga entar. Ini entar kita dapetin di sorga. Tapi kenikmatan tersebut gak ada apa-apa yang tadi saya katakan, illa melainkan dengan kita bisa melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala wa ru'yatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melihat wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bersama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya bisa masuk surga? Ana kasih kuncian yang paling simpel aja deh. Kasih kuncian yang paling simpel. Kalau ente mau masuk surga, terutama sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi bisa masuk surga dengan orang yang kita cinta, apalagi bisa masuk surga sama guru-guru kita. Syaratnya cuma satu. Di dunia, kalau ente kumpul dalam hal-hal yang baik seperti begini nih, ini kumpul perkumpulan yang baik, benar nggak? Perkumpulan baik apa kagak? Ada gitu nggak baik belakang, main ceki gitu ada, nggak ada kan? Main judi koprok ada kan? Main maulid, judi koprok ada kan? Nggak ada ya? Ini baik semua nih. Kata Nabi SAW, orang yang berkumpul di dalam sebuah kebaikan di dunia, nanti kelak di surga dia bakal berkumpul dalam kebaikan juga. Intan di surga ini kita bakal kumpul lagi kayak gini. Misalnya dia ada tulisan adek, di depan ada kamera lagi live di surga, kali gitu ada kamera gitu kan. Cuma nggak ada IG masalahnya di sana. Di surga kita bakal kumpul lagi nih, persis kayak begini suasananya. Kemudian satu di antara kita mengatakan, Aina fulan bin fulan, kemana orang yang bernama fulan bin fulan, katanya. Kemudian orang tersebut yang lagi kumpul mendengar bahwasanya fulan bin fulan jadi di neraka karena ada amalan yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada para penghuni surga yang duduk bareng di dunia dalam keadaan baik, di akhirat bisa kumpul baik lagi, itu ditarik tuh. Dia keluar dari surga, dia masuk dalam neraka, ditarik. Man minkum fulan bin fulan, siapa di antara kalian orang yang bernamanya ini deh. Saya, sini ayo ikut masuk surga bareng. Di dunia kita bareng-bareng kok, itu malah di akhirat malah masuk neraka. Syaratnya begitu. Syaratnya kumpul di dunia sama orang-orang baik. Kumpul sama orang-orang baik. Kumpul sama orang-orang soleh, biar di akhirat kita bisa kumpul sama orang-orang baik. Karena kita akan bisa memberikan syafaat kepada orang yang dekat dengan kita. Sebagaimana Al-Imam Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan dalam ucapannya, fastaghfiru minal ikhwan. Perbanyak kawan, perbanyak konco, perbanyak sahabat, perbanyak friendship, teman dekat gitu ya, sahabat karib. Fa inna likulli nasi syafa'ah. Karena teman yang satu dengan teman yang itu akan bisa memberikan syafaat buat kita. Kalau dia baik. Kalau dia baik syaratnya. Fala 'ala Allah tadkhulu fi syafaati akhik. Dengan kita berteman sama orang baik, mudah-mudahan kita bisa kumpul sama mereka ntar di surga dapat syafaatnya dia. Ya kalau emang gak mau masuk surga bareng-bareng ya udah nafsi-nafsi aja udah. Sendiri-sendiri aja udah. Ya enggak? Apa namanya kalau bahasa anak Quran, orang udah pada kering lu baru mau basah kan gitu. Ya telat gitu, nakalnya telat. Kalau mau nakal gitu telat gitu. Kayak itu. Itu yang berapa ya? 45. Kemudian yang selanjutnya gultum, kalian mengatakan ana syaitan aduwwul lakum. Syaitan itu adalah musuh berat kita. Akan tapi kita masih bersahabat dengan syaitan. Masih CS sama syaitan, masih kental persahabatan kita sama syaitan. Ya enggak? Setannya lebih kuat ketimbang malaikatnya. Ya enggak? Kalau udah mau ngaji, setannya datang, udah lo ngapain ngaji sih, capek, yang dibahas itu lagi, bab cebok, nggak kelar cebok lo, setan tuh masuk tuh, ya nggak, datang lagi malaikat, udah ngaji, kapan lagi kumpul sama orang baik, ya nggak, di depannya ada kamera, udah kayak film Indosiar, ya nggak, ada setan, ada malaikat gitu kan, tapi kita malah masih CS sama setan, ya juga ya capek ngaji, bahas cebok mulu. Udah deh, gak usah ngaji deh. Mendingan main Mobile Legends, mabar, lebih enak. Ada nggak gitu? Ada nggak? Banyak.
tahu nih setan yang jadi musuh terberat kita, yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, terus kita masih berteman sama dia. Ini bahaya. Kalau kita berteman sama setan, akhirnya kita jadi berguru sama setan. Karena setan, dia itu lebih alim ketimbang kita. Dia itu lebih soleh ketimbang kita dulu sebelum dia dikutuk jadi setan, jadi iblis. Awalnya kan iblis nih, setan iblis, ya enggak? Kemudian ketika dia disuruh sama Allah untuk menyembah Nabi Adam, akhirnya dipecat jadi malaikat. Digantikan langsung kudeta militer sama jenderal yang bernama siapa? Jenderal Jibril. Dulunya dia pemimpin para malaikat. Amal ibadahnya luar biasa iblis. Syaitan amal ibadahnya luar biasa. Aliman juga dia ketimbang kita. Kesalahan dia satu. Kesalahan dia cuma gak mau menyembah Nabi Adam, disuruh sujud sama Nabi Adam. Itu doang, karena sebab sombong. Akhirnya Allah laknat di sampai hari kiamat. Jangan karena kesombongan kita, jangan karena keangkuhan kita, jangan karena tingkah laku kita itu yang menyebabkan kita terhalang untuk berbuat baik, untuk hadir majelis taklim. Udah cukup, jauhin setan. Jauhin setan. Gak usah deketin. Mayanfa, ada manfaatnya buat kita. Khasar kita di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian yang selanjutnya, akaltum ni'amallah. Kalian memakan nikmat yang Allah udah kasih buat kalian. Falam tashkurullah. Kalian gak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah udah kasih buat kita. Berapa nikmat yang Allah udah kasih buat kita? Bisa dihitung? Dari kita melek mata sampai kita mau merem lagi? Dari kita melek mata sampai kita mau tidur lagi, bisa kita hitung nikmat yang Allah kasih? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, katanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian menghitung nikmat yang Allah udah kasih buat kita, la tuhsuha, kita enggak bakal bisa menghitung nikmat tersebut. Hajir, hina kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu bukan berupa rezeki, bukan berupa uang. Bukan berupa uang. Banyak yang tadi anu dijelasin, penglihatan segala macam. Rizki berupa uang itu ya nomor 1876 lah, jauh lah kita bahas. Ya. Tapi ada ketentuannya, ada syaratnya. Mau tahu nggak kuncinya gimana? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Ngantuk pada nggak semangat banget sih. Bapak Muhammad. Wah. Rezeki orang Islam sama orang kafir 2:1. Ya. Rezekinya orang Islam sama orang kafir 2:1. Orang kafir 1, orang Islam 2. Kok bisa? Bisa. Karena Maha Rahman dan Rahimnya Allah berikan seluruh makhluk-makhluknya itu rezeki. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Tidaklah setiap binatang yang melata di muka bumi melainkan udah Allah tetapin rezekinya buat dia. Semut yang lebih kecil dari kita itu udah Allah tetapin rezekinya. Ada gula atau rezekinya dia udah. Ya kan? Ini ada kopi dikerumutin sama semut, emang rezekinya dia buat dia. Berarti ini gak kebagian rezekiannya, emang udah buat si semut. Orang kafir biar kata dia nggak sujud sama Allah Subhanahu wa taala, dia nggak ibadah, dapat rezeki. Dapat. Tapi rezekinya satu. Dari apa? Wa min kasbi. Dari hasil usahanya dia. Dari hasil usahanya dia. Ada orang Cina, matinya sipit. Yang sipit gimana dia? Jangan komentar ya. Ada orang Cina, matinya sipit. Ya enggak? Matinya sipitnya Lexus ya. Ya enggak? Udah kayak belek kan, gede beleknya gitu kan. Buka toko kelontongan. Ya. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau ada yang beli, itu rezekinya dia. Kalau nggak ada yang beli, itu bukan rezekinya dia. Itu orang kafir. Kalau dia usaha. Tapi kalau orang Islam, enggak, rezekinya 2. Yang pertama apa? Yang pertama, wa min kasbihi, dari hasil usahanya dia. Dari hasil usahanya dia. Kita kerja, baik itu di kantor ke, online shop ke, Gojek ke, Gokar ke, ondel-ondel ke, odong-odong ke, semuanya kita kerjain deh pokoknya, yang penting halal ya. Kita kerja nih.
Kalau kita kerja dapat usaha, kita dapat rezeki tuh. Anggap gaji kita misalkan 5 juta, misalkan sebulan 5 juta nih gaji kita nih. Hasil usaha dari Allah Subhanahu wa taala dikasih tuh rezekinya. Melek 5 juta. Tapi pernah nggak kita ngerasain satu masa ketika kita digaji oleh bos kita 5 juta, tapi pengeluaran kita lebih dari 5 juta? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Tapi ketika lebih dari 5 juta, ya cukup-cukup aja udah. Buat anak bini, buat orang, buat keluarga, buat orang tua segala macam, ya cukup aja udah. Gaji kita 5 juta, income kita, tapi pengeluaran kita lebih dari 5 juta. Kalau dalam bab ekonomi namanya ini passive income nih namanya nih. Ya, pengeluaran kita lebih banyak daripada pemasukan. Hitungan orang dagang rugi nggak? Rugi. Orang pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, benar nggak? Tapi kita cukup-cukup aja. Cukup-cukupnya aja itu yang jawaban kedua dari rezekinya, yaitu apa? Wa min haitsu la yahtasib. Dari jalur yang tanpa diduga-duga ada aja rezekinya. Kita gaji 5 juta, tapi pengeluaran kita 5 juta, itulah yang disebut wa min haitsu la yahtasib. Dari jalur yang tanpa diduga-duga ada aja rezekinya. Caranya gimana? Caranya udah Allah terapkan dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, wa man yattaqillah, yang bertakwa sama Allah, taat atas perintah Allah, atas perintah Rasulnya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, bakal dikeluarkan dari segala macam kegalauan, kerisauan, kesumpakan, kebetean dan sebagainya. Ente mau tahu, galau itu lebih parah daripada Covid. Percaya nggak? Percaya nggak? Apa itu galau? Secara lughatan wa istilahan. Secara lugoh, secara bahasa dan etimologi dan apa lagi? Apa? Secara istilah. Ada yang tahu galau? Hah? Disakitin belakangan. Ada begini aja kali ya. Sakitin pasangan. Apa saja? Galau. Apa galau? Disakitin belakangan. Pasangan. Oh, disakitin pasangan. Disakitin pasangan. Enggak, bukan. Bukan itu. Galau disakitin pasangan, disakitin apa? Apalagi sumpek. Bener nggak? Sumpek. Galau itu secara istilah adalah suatu perbuatan yang tidak kita syukurin, tidak kita terima apa adanya dari Allah, pemberian yang Allah kasih, nikmat yang Allah kasih buat kita, dan kita nggak mensyukurin. Karena itu sifat, dan itu bisa nyebar ke orang lain. Galau. Kita dikasih rezeki sama Allah, tapi kita nggak bersyukur. Dapat gaji 5 juta, dikasih cuma 2 juta. Galau nggak? Galau. Kita mau nikah, ya nggak? Mau nikah, ya nggak? Terus udah gitu kita mau minta anak orang, ya nggak? Kan ibadah nih. Terus udah gitu ditolak. Galau nggak? Galau. Karena kita nggak mensyukur nikmat yang Allah udah kasih. Berarti apa? Itu cewek bukan jodoh lo. Emang nasib lo nggak dapet dia. Bukan gitu? Bersyukur atas nikmat yang Allah udah kasih. Wa man yattaqillah, yang takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja, bakal Allah keluarkan dari segala macam kegalauan, kesumpakan, kebetaan dan sebagainya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, katanya Allah, dan bakal dikasih rezeki dari jalur yang tanpa diduga-duga, ada aja rezekinya. Jadi rezekinya orang Islam dua bagi satu. Syaratnya apa? Syukur, nikmat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat atas pemberianmu kepadaku ya Rabb. Tapi hati-hati, ya cuma bilang hati-hati doang. Jangan pernah sekali menggunakan sesuatu yang Allah udah berikan buat kita untuk jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih. Ini bakal dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Ente punya uang dipakai untuk judi, dipakai untuk mabok, dipakai untuk pacaran, dipakai untuk maksiat. Ente sama aja kayak lagi meluk orang, habis dikasih hadiah, ya Allah makasih ya dikasih hadiah nih kita orang nih. Ini buat ente. Dikasih, habis dikasih belakangnya ada pisau sama cucuk. Sama aja ente nyakitin untuk orangnya. Kita udah dikasih nikmat sama Allah, kemudian kita gunakan rezeki tersebut dengan hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, sama aja kita kayak ngasih surprise sama Allah, ya Rabb alhamdulillah terima kasih ya, kita kasih hadiah sama Allah. Tapi pas dibuka zong, ente framing Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ini jaza, jadi nggak sembarangan aja belum.
balasannya nggak sembarangan. Ada, kalau pengen rezeki ente nambah, kasih orang tua, kasih ente punya guru, kasih orang-orang yang membutuhkan. Karena rezeki ente bakal ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Bal yazdad kata Nabi. Bakal ditambah. Yang selanjutnya, kalian katakan gultum anil mautal haq. Kematian itu akan benar adanya. Falan tasta'idulah. Tapi kita nggak siap-siap dengan yang namanya kematian. Kita nggak siap sama yang namanya kematian. Kita enjoy for life dengan kehidupan kita tuh, enjoy banget gitu. Kayak kita tuh bakal mati, gue ntar deh kalau udah tua, udah nggak kuat, udah nggak napas, sehingga udah beruban baru kita bakal mati. Padahal al-mautu baghtatan, Allah udah katakan dalam Al-Quran, mati itu tiba-tiba pak. Mati itu tiba-tiba. Mau ente lagi senang, mau ente lagi sedih, mau ente lagi galau, mau ente lagi dalam keadaan apa, bakal dimatikan sama Allah. Dan Allah sudah katakan, fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal di hadapan kalian, nggak bisa request sama Allah, ya Rabb, tar dulu hamba belum siap, nggak bisa. Ya Rabb, hamba udah nggak kuat di dunia gara-gara diputus sama cewek, hamba pengen mati aja, nggak bisa, hamba belum mati, waktunya mati deh. Biar katanya itu mau minum baygon, mau minum apa, udah nggak bakal bisa mati. Kalau belum waktunya. Nggak bisa kita request sama Allah. Al-mautu baghtatan, mati itu tiba-tiba. Ente lagi ngaji, Allah matiin. Ente lagi maksiat, apa lagi Allah matiin. Tapi Nabi udah jelasin dalam ucapannya, dalam sebuah sabdanya. Ya mutun nasala ma'asya'adih. Manusia, kata Nabi SAW, itu bakal dimatikan tergantung hidupnya dia. Manusia itu bakal dimatikan sama Allah tergantung hidupnya dia. Kalau hidupnya sering berbuat baik, beramal baik, berbuat soleh, ngaji, hadir di majelis taklim, beramal soleh, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, nggak ada celah keburukan dalam hidupnya dia, kerjaannya ngaji, ibadah, aja Allah wafatin dalam keadaan begitu. Tapi sebaliknya, kalau seandainya hidupnya, kerjaannya udah nggak benar deh, mabok tiap hari, judi tiap hari, tawuran saban hari, ya Allah matikan dalam keadaan begitu. Itu dijanji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yub'atsun nas ala ma'ata alaih. Dan kelak di hari kiamat itu bakal dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala tergantung matinya. Kalau matinya dia ahli ibadah, mukanya bercahaya, Allah wafatkan dalam keadaan bercahaya mukanya. Tapi kalau dia ahlul dhalal, orang yang sesat dan menyesatkan orang lain, matinya bakal dihidupkan seperti kayak begitu lagi di hari kiamat. Kemudian kalian katakan bahwasanya azab kubur itu benar adanya, kan, tapi kalian masih enjoy aja. Mati masuk ke alam kubur. Mati masuk ke alam kubur. Ingat, al-kubur kata Nabi SAW, manzilul qabla manazilil akhirah, adalah pos pertama sebelum masuk pos-pos selanjutnya kata Nabi. Kalau ente selamat di pos pertama, maka ente bakal selamat di pos-pos selanjutnya. Pos pertama itu apa? Pos pertama yaitu dari pertanyaan munkar dan nakir. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, lu nggak bisa jawab, ente nggak bisa jawab, kalian nggak bisa jawab, digodam sama malaikat nakir, jebret, masuk lagi dalam kubur, dicungkil lagi dengan kukunya, ditanya lagi, wa man nabiyuka, kalian nggak bisa jawab, digodam lagi sama malaikat nakir, jedar, masuk lagi ke dalam tanah, dicungkil lagi dengan kukunya nakir. Terus begitu terus sampai hari kiamat. Di akhirat, di pos yang selanjutnya, di padang mahsyar, di sidangnya Allah, fi yaumil mizan, di sirat dan sebagainya, udah aman. Karena apa? Di pos pertamanya kita selamat. Tapi kalau di pos pertama ditanya man rabbuka, nggak bisa jawab, ya susah. Kunciannya, Anda kasih kuncian terus nih yang buat ente nih. Beruntung ya di malam maut Nabi SAW kasih kuncian yang baik buat ente semua. Kalau pengen selamat dari pos pertama untuk menuju pos-pos selanjutnya, nanti itu endingnya malaikat munkar nakir bakal nanya, man ra'yukum bihadzal rajul, siapa, apa pendapat kalian tentang ini orang yang bernama Muhammad. Nabi bakal ditanya tuh, man ra'yukum bihadzal rajul, apa pendapat kalian tentang ini orang yang bernama Muhammad. Kalau di dunia kita senantiasa berselawat sama Nabi, kalau di dunia kita sering menyanjung nama Nabi Muhammad, kalau di dunia kita sering hadir di majlis-majlisnya Nabi SAW, kita akan katakan huwa rasul, beliau adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat. Karena kita dikenal sama Nabi. Contohnya
Ini orang kaya. Ini orang kaya nih. Contoh. Ini orang kaya. Amin. Enggak diamin. Karena teman dulu. Kulit banget. Ini orang kaya. Amin. Orang kompak. Ini orang kaya. Amin. Ini punya gedung. Amin. Mobilnya banyak. Amin. Mewah. Amin. Helikopter. Amin. Terus tiba-tiba Fadil terus datang ketemuannya, pengen ketemuannya di gedung yang tempat yang ditinggal itu. Terus ditanya sama satpam, aneh pengen masuk ke dalam, mau ketemu siapa? Ketemu sama Habib Hazim. Udah janjian belum? Udah. Ya udah masuk. Nyampe ke lobi ketemu resepsionis. Mau ketemu Habib Hazim ya? Iya, langsung aja naik ke lantai sekian. Udah ditunggu. Ngelos nggak tuh masuk pos-pos selanjutnya? Ngelos nggak? Ngelos. Fadil datang nggak kenal sama Aneh. Tiba-tiba datang. Aneh mau masuk ke dalam. Mau ngapain? Pokoknya mau masuk ke dalam. Iya lo mau ngapain? Ya terserah gue dong. Ini ditanya nih sama posnya nyolot. Dikasih nggak kira-kira? Maksain. Masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam. Terus udah gitu nyampe ketemu resepsionis lagi. Aneh mau naik ke atas. Mau ngapain? Pokoknya mau naik ke atas. Aneh mau nikmatin fasilitas yang ada di dalam. Ya lo mau ngapain? Nggak bisa pak. Surga nggak bakal bisa ente masukin kalau ente nggak punya kenal orang dalam. Siapa orang dalamnya? Nabi Muhammad orang dalamnya. Karena yang megang kunci surga itu Nabi. Yang megang kunci surga itu Nabi. Dan nggak bakal dibuka surga kalau bukan Nabi yang buka pintunya. Dan tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk surga duluan. Punya kenal orang dalam. Kalau dia udah kenal sama Aneh, ente mau naik mobil Aneh, Ferrari, yang Lamborghini, yang Porsche, yang apa segala macam, ente mau naik helikopter, mau jukir balik, mau ngutang Aneh, terserah ente udah. Kenal ya nggak? Bener nggak? Nggak kenal mau masuk, kalau nggak dikepret ente. Udah gitu. Sallallahu Muhammad. Yang terakhir. Intabahtu minan naum, yang menyebabkan hati kita mati dan doa kita tertolak. Intabahtu minan naum, kalian bangun dari tidur kalian. Fashtaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Kalian bangun dari tidur, kemudian kalian sibuk ngurusin aib saudara kalian, dan kalian lupa kalau diri kalian tuh banyak aibnya. Melek mata, yang kita kejar HP, yang kita lihat berita. Sibuk ngurusin orang. Bener gak? Sibuk ngurusin orang. Jujur ya, jadi jujur ya. Ente melek mata yang dipegang apa? Jujur deh, jujur. Yang dipegang apa? HP. Berangkat kerja di motor, yang dipegang apa? HP. Nyampe kantor yang dipegang apa? HP. Sampai di majlis yang dipegang HP. Tuh lihat tuh. Dekat banget kan? Oh, Ustaz mah jangan. Ustaz emang nggak pegang Ustaz kan? Emang nggak diiniin. Yang kita pegang HP. Sampai di majlis yang dipegang HP. Sibuk ngurusin aib orang lain, tapi kita lupa diri kita banyak aibnya. Sibuk ngurusin tetangga. Tetangga punya mobil, kita sakit demam. Tetangga punya helikopter, kita mati, kita kasih beli. Hasut aja bawaannya. Buat apa hasut? Udah nikmatin aja lo punya. Nikmatin yang kita punya udah. Gak usah mikirin tetangga, gak usah mikirin apa. Tapi kita pikirin hak-hak kita sebagai tetangga sama dia. Hak-haknya apa? Salah satunya contoh, katanya Nabi SAW, laisa minna, bukan termasuk dari golonganku, kata Nabi SAW. Ya, orang yang di malam harinya tertidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya lagi dalam keadaan lapar, merengek, belum makan. Katanya Nabi, bukan termasuk golongan dari umatku, nggak dianggap kita. Tetangga kita lagi kelaparan, ya, belum makan. Kita tidur kekenyangan, perut begak, sampai bertahap, sampai terkentut-kentut. Nikmat tidurnya. Tetangga kita lagi lapar-laparan. Bukan termasuk dari golonganku, kata Nabi SAW. Ya hati-hati. Kita jaga akhlak kita dengan para tetangga kita. Kita contoh Nabi kita. Jangan yang kita lihat, yang kita pegang, yang kita ngurusin aib orang lain. Yang kita pegang Al-Quran, yang kita pegang Al-Quran. Makanya ulama, Anda punya guru terakhir, beliau pernah bilang,
Sibuknya orang zaman dulu dengan orang sekarang dengan Al-Quran itu sama kayak sibuknya orang sekarang itu lagi dengan handphone. Kalau mau tahu orang dulu gimana dengan Al-Quran itu cara ngelihatnya adalah bagaimana ngeliat orang sekarang dengan handphonenya dia. Yang kita lihat tiap hari handphone. Orang dulu tuh yang dilihat tiap hari Al-Quran. Yang dibelek sama matanya dia yang dibaca Al-Quran. Di jalan yang dibaca Al-Quran. Semuanya yang dibaca Al-Quran. Contoh kita punya Nabi. Kalau bukan Nabi, siapa yang kita bukan? Kita teladani akhlak Nabi SAW. Kita teladani akhlaknya Nabi SAW untuk menjadi ibrah pelajaran buat hidup kita. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala di tengah turunnya hujan, di malam yang penuh mulia ini, di malam hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Allah limpahkan derasnya keberkahan seperti derasnya hujan pada malam hari ini. Amin. Allah deraskan nikmat serta rezeki kepada kita sebagaimana derasnya hujan pada malam hari ini. Amin. Allah berikan syafaat serta pahala untuk kita semua sebagaimana derasnya hujan pada malam hari ini. Amin. Dan Allah jadikan kita min khiyari ummati, sebaik-baiknya umat yang digolongkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara Nabi Muhammad SAW agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita kelak di surga beserta baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta orang-orang yang kita cinta, beserta para guru-guru kita, beserta para sahabat-sahabat kita, beserta para orang tua kita, beserta para saudara kita, dikumpulkan di majlisil wahid, di perkumpulan yang sama, yaitu majlis Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Allah madal zaman hada zaman marhuma wa tafarqan ma'suma wa la tajid lana bina wa la hawalaina wa la mana mahruman wa la ma'sum wa bika mathuda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam lana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.